Ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan, atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat. Itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, ya, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan ini, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan ini di Kapolres Kuantan ini. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan ini. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan ini. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Apa itu dilaporkan ke KPK juga nggak, Pak? Nah, supaya jelas, ini saya fotokopi yang gede buat teman-teman semua, ya. Ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Oke. Fotonya, ini fotonya juga ada. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi, 12 Juni, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. KPK yang telah meng-OTT ini Bupati Kuansing yang diduga menerima suap land cruiser. Ya, kita tentu turut prihatin, dan yang kedua tentu kita harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap beberapa hal. Satu, terkait dengan biaya politik yang tinggi, ya, yang dihasilkan di dalam proses pemilihan kepala daerah kita. Yang kedua, soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas. Kemarin Komisi 2 DPR RI menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan hal yang sama, dan kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
kan tidak masuk akal. Gaji kepala daerah itu hanya sekitar 5-6 juta rupiah. Sementara kos politiknya tinggi, dan karena itu kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari pendapatan asli daerah. Jadi kemampuan mereka meningkatkan PAD harusnya juga berkorelasi dengan hak keuangan mereka. Dan kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya itu kan hal yang lain. Tugas kami di Komisi 2 DPR adalah ingin memastikan bahwa sejumlah regulasi dan tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik untuk meminimalisir kejadian-kejadian serupa. Itu berapa persen Mas dari PAD ini? Kami sekarang minta kepada pemerintah karena dasarnya PP, kita tunggu usulan dari pemerintah. Memang idealnya sekitar mungkin ya 20% lah untuk berbagi dengan wakil kepala daerah. Jadi 20% dari total PAD dibagi buat ke kepala daerah. Hak keuangan ya, hak keuangan untuk kepala daerah. PAD itu begini. Jadi 90% provinsi kabupaten kota di Indonesia itu kan belum mandiri secara fiskal. Rata-rata fiskal mereka atau pendapatan asli daerah mereka itu berada di angka di bawah 30% dari APBD-nya. 70%-nya adalah transfer keuangan daerah. Nah, yang saya sampaikan tadi PAD. Ya, PAD ya. Sehingga nanti kita lihatlah proporsinya. Kalau kayak Jakarta PAD-nya udah 60%, ya tentu nggak boleh 20% loh, kegedean. Jadi sesuai dengan proporsinya, ada klasterisasinya tentu kita bangun. Prinsip dasarnya kita ingin memberikan hak keuangan yang proporsional, yang masuk akal kepada para kepala daerah agar kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap ini. Nah, mudah-mudahan nanti Kemendagri juga bisa berkoordinasi dengan BPK, dengan KPK ya untuk merumuskan hal ini agar jangan sampai juga ini menjadi dalam tanda kutip semacam corruption yang terlembagakan melalui peraturan. Terkait ini Bupati dari Purwakarta lagi viral bikin video bikin lagu yang soal saya nggak pernah dengar, jadi saya nggak bisa komen. Iya, ya, saya bisa komen yang saya paham aja. Apalagi ya, kami kemarin rapat koordinasi dengan pimpinan DPR terkait dengan RUU Pemilu. Kita sepakati untuk terus mempertajam dan terinventarisir masalah, dan pimpinan DPR dalam hal ini adalah Prof. Dasko memberikan dukungan terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI, mengundang sejumlah pakar, ahli, dan stakeholders kepemiluan ke Komisi 2, dan beliau juga menyampaikan, memberikan arahan untuk kami melakukan silaturahmi kepada partai-partai non-parlemen dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya mungkin Walubi dan seterusnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan Kristen dan seterusnya, untuk kita menyerap aspirasi dan bisa melihat bagaimana ekspektasi serta konsep yang diberikan oleh partai-partai non-parlemen dan organisasi-organisasi tersebut terkait dengan blueprint kepemiluan dan demokrasi kita. Kami yang datang, kami yang akan safari. Sekarang kita lagi menunggu jadwal Bang Dasko. Kalau kami dari sisi Komisi 2 sebagai prajurit siap. Pak, kembali ke Bupati Kuansing. Ini kan di Provinsi Riau ini kan udah ke-7 kali ya. Jawaban saya sama. Ini bukan hanya untuk Riau, ini kita ingin memperbaiki seluruh governance untuk Indonesia. Karena ada tensi khusus sih di Provinsi Riau itu sendiri karena udah 7 kali kepala daerah ini kena. Bagi kami ini fenomena yang mestinya juga bisa terjadi dimanapun, mestinya ya. Dan karena itu pembenahannya nggak bisa kasus by kasus. Harusnya pembenahannya adalah pembenahan kelembagaan, pembenahan tata kelola, dan pembenahan regulasi. Bang, satu lagi Bang, belakangan kan muncul isu terkait skenario misalkan paslon capres-cawapres itu diusung minimal 3 partai parlemen seperti yang diungkapkan Pak Beni. Kalau dari Komisi 2 menyikapi gimana Bang? Yang jelas sampai hari ini kami itu belum membahas tentang substansi norma terkait dengan perubahan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Beni melalui artikelnya di salah satu media nasional, itu juga kita mau nanya ke Pak Beni dapat info dari mana?
Saya sudah komunikasi juga dengan teman-teman misalnya dari fraksi Demokrat, ada wakil kami Kang Deddy Yusuf dari Demokrat, ya sama, kita juga belum dapat info dari mana-mana. Nanti kita tanya ke Pak Beni lah. Yang jelas menurut saya ya, kita jangan memprediksi terlalu jauh sesuatu yang belum kita kerjakan. Ini bisa jadi juga akan mengganggu nanti komunikasi politik dan soliditas kita antar partai. Kita kan ingin membahas ketentuan undang-undang pemilu ini dengan penuh keterbukaan, transparansi, dan optimisme kita untuk melakukan perbaikan, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Oke, makasih loh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.